Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis melanjutkan pembahasan kita, pembahasan kitab Safinatun Najah ya. Karya Syekh Salim bin Sumayyir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan masih pembahasan kita, pembahasan pengantar dalam belajar fikih, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah menyelesaikan muqaddimah atau pengantar berkaitan dengan mazhab-mazhab ya. Setiap mazhab telah kita jelaskan berkaitan dengan biografi imam dan mazhabnya, 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan kita akan masuk dalam pembahasan berkaitan dengan hukum bermazhab ya. Hukum bermazhab. Jadi setelah kita membahas tentang mazhab itu sendiri, maka kita akan membahas berkaitan dengan hukum bermazhab. Ya. Maka dalam hal bermazhab, maka maksudnya adalah seseorang itu terikat dengan satu mazhab. Ya, terikat dengan satu mazhab. Di mana seseorang itu selain daripada sekedar taklid ya, yang merupakan kewajiban bagi dirinya ketika dia masih berstatus sebagai seorang muqallid ya, maka lebih daripada itu dia kemudian mau mengikat dirinya dengan satu mazhab. Ya. Jadi bermazhab ini bukan sekedar taklid ya. Kalau taklid itu dia kemudian mengambil pendapat, mengikuti pendapat tanpa terikat dengan satu pihak tertentu. Ya, itu namanya taklid. Mengikuti pendapat tanpa terikat dengan pihak tertentu. Ya. Dia belum bisa beristihad, maka dia taklid. Tapi taklidnya tidak terikat pihak tertentu. Siapa saja yang dia dapati yang merupakan orang yang ia percayai, ia yakini keilmuannya atau ya kesolehannya, kemudian dia bertanya, jawaban apapun yang diberikan dia ikuti tanpa meneliti bahwa jawaban itu dari mana asalnya. Dia sisa menerima jawaban itu secara instan. Maka itu namanya taklid. Ya, itu namanya taklid. Maka mazhab ya, sebagaimana telah kita jelaskan ada 4 mazhab yang bertahan sampai hari ini. Maka seseorang itu ketika dia posisinya sebagai seorang muqallid, bukan sebagai seorang mujtahid, kemudian mengikuti salah satu daripada mazhab tadi, ya, entah itu mempelajari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian dia amalkan, ya, tidak keluar dari mazhab itu, ya, maka itulah namanya bermazhab. Ya, itulah namanya bermazhab. Ya, jadi bedakan antara taklid dengan bermazhab. Taklid itu tidak terikat, ya. Sedangkan bermazhab itu dia terikat.
Walaupun dari segi keyakinan boleh saja dia meninggalkan mazhabnya, dia boleh kemudian keluar dari mazhabnya. Dalam segi amalan, ya boleh dia taklid kepada mazhab yang lain. Nanti kita akan bahas, insyaallah. Tapi secara asal dia mempelajari satu mazhab dan mengamalkannya, maka itu namanya bermazhab. Nah, maka dalam hal ini ada beberapa hal yang disepakati oleh para ulama, ya makanya di sini mahallu al-ittifaq. Perkara-perkara yang disepakati, ya, fi mas'alati at-tamadhhub, dalam masalah-masalah bermazhab. Nah, ada beberapa hal di sini, ada 5 hal yang disepakati oleh para ulama dalam hal bermazhab. Yang pertama adalah dhammu at-ta'assub. Dhammu at-ta'assub, yaitu mencela namanya fanatik. Ya, mencela fanatisme. Maka apa yang disebut dengan fanatik? Nah, di sini disebutkan bimualatil insani manhum ala madhabi. Jadi seorang itu sampai membangun wala dan baroknya, cinta dan bencinya di atas mazhabnya. Jadi siapa di atas mazhabnya, maka itulah yang dia cintai. Wa mu'adatu atba al-madhahib al-ukhra. Dan memusuhi, ya, membenci pengikut mazhab yang lain. Nah, maka ini adalah sifat fanatik. Sifat fanatik. Ya. Dan sifat fanatik ini tidak selamanya ada pada mazhab, ya. Karena di sini buktinya bahwa konsep bermazhab itu menyelisihi, ya, fanatisme ini. Sepakat bahwa fanatisme ini adalah perkara yang tercela. Jadi jangan identikkan antara bermazhab dengan fanatik, ya, dengan ta'assub. Ya, jadi kalau biasanya kan ada orang yang mendengar kata mazhab, kemudian secara langsung seakan-akan mazhab itu identik dengan fanatik, ya, identik dengan ta'assub. Nah, ini adalah perkara yang keliru. Ya, keliru karena di sini kita lihat bahwa sepakat ulama bahwasanya dalam hal bermazhab mereka semua mencela namanya fanatisme. Ya, dia hanya mau bermuamalah kepada sesama mazhabnya, misalnya. Ya, atau dia hanya ingin menikahkan, ya, misalnya keluarganya, anaknya sesama mazhabnya. Tidak mau kalau misalnya mazhab yang lain, seseorang yang bermazhab lain datang melamar anaknya misalnya, kemudian dia mengatakan tidak, saya tidak mau menerima, saya tidak mau menerima, atau mengatakan tidak sah, ya, tidak sah jika menikah, ya, mazhab ini dengan mazhab ini. Nah, ini adalah perkara yang bertolak belakang dengan mazhab itu sendiri. Jadi jangan dikaitkan, jangan diidentikan antara dua hal ini. Ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi sini menunjukkan bahwa bermazhab itu, ya, adalah suatu konsep tertentu yang berbeda dengan ta'assub. Ya. Jangan sampai kita mengira bahwasanya bermazhab itu adalah sesuatu yang tidak boleh karena ta'assub. Tidak. Kita harus bedakan dulu. Bermazhab itu suatu yang beda, ya, dan ta'assub itu adalah penyakit. Ya, jadi ta'assub ini, fanatik ini adalah penyakit sebetulnya. Dan penyakit ini bisa saja terjadi pada seorang yang bermazhab dan bisa saja terjadi pada orang yang tidak bermazhab.
Jadi siapapun sebetulnya itu bisa terjangkiti penyakit ini. Tidak selamanya terjangkiti adalah orang yang bermazhab. Bisa saja ya, seorang yang misalnya mengaku tidak bermazhab, ya, tapi dia mengikuti syekh tertentu, dia mengikuti pihak tertentu, tokoh tertentu, maka kita katakan ya secara tidak langsung dia juga bermazhab. Ya, hanya saja dia tidak mengakui bahwa dirinya bermazhab, karena dia mengikat diri dengan pihak tertentu, entah itu berupa syekh, entah itu berupa nama instansi, entah itu nama jamaah tertentu, entah itu nama radio, entah itu nama TV, entah itu nama majalah, entah itu nama buku, ya. Maka secara tidak langsung itu juga namanya bermazhab. Dia telah mengikat diri dengannya. Dia telah menyusun suatu pemahaman tersendiri dan mengikuti tidak keluar dari pemahaman itu, maka itu juga namanya bermazhab secara tidak langsung. Hanya saja dia mungkin mencela bermazhab dengan salah satu 4 mazhab, ya. Namun secara tidak langsung ya dia tidak menyadari dirinya bahwa sebetulnya dia juga bermazhab. Jadi dia lari dari salah satu 4 mazhab ke pihak tertentu. Entah itu syekh misalnya, entah itu guru tertentu, entah itu ustadz tertentu. Ya. Jadi pada dasarnya semua orang akan bermazhab. Ya. Pada dasarnya semua orang akan bermazhab. Atau ada yang mengatakan jangan ikuti 4 mazhab. Kemudian dia misalnya menjelaskan masalah fikih, datang dengan 4 mazhab, ya, dan mengatakan bahwa saya tidak terikat dengan mazhab tertentu. Saya tidak terikat dengan mazhab tertentu. Kemudian dia menjelaskan fikih, mendatangkan semua pendapat misalnya, modal dengan satu buku, ya dia menyebutkan semua pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4, ya. Dalam masalah ini ada 3 pendapat, dalam masalah ini ada 2 pendapat. Kemudian dia mengatakan pendapat yang benar, pendapat yang rojih, pendapat yang kuat adalah ini. Dari awal sampai akhir, ya. Jika kita kumpulkan, jika misalnya yang hadir dalam taklim itu, hadir dalam majelis itu, mengumpulkan semua pendapat kuat versi ustadz itu dan mengikutinya, maka secara tidak langsung dia telah bermazhab dengan ustadz itu. Ya. Jadi ustadz itu telah memposisikan dirinya sebagaimana posisi 4 mazhab tadi. 4 mazhab tadi, kemudian dia lebur dalam pendapat pilihannya sendiri, ya, yang kemudian diberikan secara instan kepada orang lain. Jadi orang itu telah melarang, ya, atau mengajak seseorang itu untuk tidak bermazhab dengan salah satu 4 mazhab, dan secara tidak langsung mengajak kepada dirinya, ya, mengajak kepada dirinya sebagai seorang yang memposisikan diri sebagai mazhab tadi. Ya. Nah, makanya saya katakan bahwa secara tidak langsung semua akan bermazhab. Semua akan bermazhab. Entah dia bermazhab dengan tokoh tertentu, entah dia bermazhab dengan buku tertentu, dia baca buku misalnya, ya, semua yang disebutkan oleh penulis buku, itulah yang dia yakini, itulah dia amalkan, maka secara tidak langsung dia bermazhab dengan penulis buku itu. Ya. Nah. Nah, jadi pada dasarnya semua orang akan bermazhab.
walaupun yang mengaku tidak bermazhab, ya, tapi terikat dengan pihak yang lain, tidak bermazhab dengan mengaku tidak bermazhab dengan salah satu 4 mazhab, tapi terikat dengan pihak yang lain, maka kita katakan itu juga namanya bermazhab. Ya. Nah, maka berkaitan dengan masalah ta'assub ini, berkaitan dengan masalah fanatik ini, tidak selamanya kemudian ditujukan kepada mazhab. Iya, bisa terjadi pada mazhab. Ya. Tapi itu akan adalah kesalahan daripada oknum tertentu. Ya, orang oknum yang bermazhab itulah yang ketika dia fanatik, maka itulah ya kesalahan itu seharusnya kita tujukan kepada dirinya. Kenapa dia fanatik? Kenapa dia ta'assub? Sedangkan para ulama mazhab sendiri tidak mengajak seperti itu. Ya, tidak mengajak seperti itu. Nah, jadi kesalahan itu sifatnya pribadi ya. Kadang sifatnya pribadi ya. Oknum yang tidak hanya terjadi pada mazhab. Namun bisa terjadi pada siapa? Pada orang-orang yang tadi ya tidak menyatakan dirinya tidak bermazhab dengan salah satu 4 mazhab, tapi bermazhab dengan pihak tertentu. Secara tidak langsung tidak diakui dia bermazhab dengan pihak yang lain. Ketika dia memandang dirinya sebagai memandang apa yang dia pegang itu sebagai kebenaran mutlak. Ya. Dalam masalah-masalah khilafiyah, dia memandang bahwa dirinya adalah berada di kebenaran mutlak, pendapat gurunya adalah kebenaran mutlak, yang lainnya adalah salah. Atau misalnya membangun cinta dan bencinya berdasarkan apa yang dia pegang, berdasarkan organisasinya, berdasarkan nama TV-nya, nama radionya, nama majalahnya, nama bukunya, dan seterusnya, ya, pihak tertentu, maka itu juga adalah namanya fanatik. Itu juga adalah namanya ta'assub. Ya. Jadi ta'assub ini bisa menggerogoti siapa saja, baik yang bermazhab ataupun tidak. Ya. Tapi pada ujung-ujungnya, untuk masalah bermazhab ini semuanya akan bermazhab. Ya. Semuanya akan bermazhab. Ya. Mau diakui atau tidak, sebagaimana yang sebutkan tadi. Cuma seseorang itu entah bermazhab dengan 4 mazhab ini, salah satu dari 4 mazhab ini, kemudian yang sudah berlaku sejak ratusan tahun lamanya, ya, atau dia bermazhab dengan pihak tertentu ya, yang masih baru ya di zaman. Nah, dan tidak diketahui apakah akan berlanjut mazhab itu ya tanda kutip tahun depan ya 2 tahun depan dan seterusnya, atau mungkin ya muncul di zaman ini kemudian akan punah begitu saja. Beda dengan mazhab ini yang sudah berlanjut bertahun-tahun lamanya. Ya. Pendapat-pendapatnya yang sifatnya umum itu sudah ada yang mentaksis, sifatnya mutlak itu sudah ada yang mentakyid. Ya. Yang keliru dibenarkan dan seterusnya. Jadi mazhab itu terus mengalami perkembangan, terus mengalami perbaikan, terus mengalami tangkih wa tahrir dan seterusnya. Ya. Itulah keistimewaan daripada mazhab. Ya, jadi dia adalah ijtihad jama'i. Ya, sedangkan orang-orang saat ini lebih banyak mengikuti tokoh tertentu, ya tokoh tertentu yang sifatnya baru, ya kita tidak tahu sampai kapan, ya sampai kapan bertahan. Mungkin orang itu hari ini berpendapat seperti ini, besok berpendapat lain, lusa berpendapat lain, ya tidak jelas. Nah, usulnya tidak tahu bagaimana, kawaidnya tidak tahu bagaimana. Ya, jadi secara tidak langsung semua akan bermazhab. Entah bermazhab dengan mazhab yang sudah resmi, bertahan sejak ratusan tahun lamanya, yang sudah kokoh, atau dia bermazhab dengan individu-individu, pihak-pihak tertentu yang tidak jelas. Apakah sudah sampai pada derajat mujtahid sebagaimana ya mazhab itu yang sudah bertahan ratusan tahun lamanya atau tidak. Nah, ya, jadi ini ya berkaitan dengan
perkara yang disepakati dalam hal bermazhab adalah mencela namanya fanatik. Ya, jadi jangan lagi kemudian kita memahami atau mengira bahwasanya fanatik itu adalah identik dengan mazhab. Nah, tapi kesimpulannya adalah bisa terjadi pada mazhab, ya, dan semua orang akan bermazhab, maka bisa juga terjadi pada orang yang tidak mengaku bermazhab. Nah. Kemudian yang kedua, yang disepakati dalam hal bermazhab juga adalah qabulu wujudil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Bahwa keberadaan, eksistensi daripada empat mazhab fikih ini adalah diterima, qabul. Ya. Wa adamud da'wati ila ilghaiha. Dan tidak ada seruan untuk meruntuhkan empat mazhab ini. Wa tarki kutubiha. Dan meninggalkan buku-bukunya. Ini juga hal yang disepakati. Ya. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang mengatakan bahwa tidak boleh kita mengikuti salah satu daripada empat mazhab ini, atau kita tinggalkan dari empat mazhab ini, lupakan, dan tidak perlu kembali kepada membaca buku-bukunya dan seterusnya, maka ini adalah seruan-seruan yang batil. Ya. Harus yakini bahwa itu adalah seruan yang batil. Sebagaimana saya jelaskan dulu bahwa kita bisa memahami fikih karena adanya empat mazhab ini. Inilah yang menjadi ketersambungan yang jelas kepada Rasulullah SAW. Ketika kita meyakini bahwa kita mau mengikuti, ya, kita mengaku mau mengikuti para salaf, maka empat mazhab fikih inilah mazhab para salaf. Inilah yang menjadi persambungan kita kepada salaf. Ya, sebagaimana hadis itu disebabkan oleh jasa para ahli hadis, maka begitu juga dengan fikih, ya, merupakan jasa daripada empat mazhab ini. Nah, jadi disepakati, ya, bahwa bahkan ini adalah ijma, ya. Ini adalah ijma. Saya akan bacakan beberapa nukilan di sini berkaitan dengan mengikuti salah satu daripada empat mazhab ini. Ya. Bahwa saya akan buktikan bahwa ini adalah kesepakatan, ya. Bahwasanya boleh mengikuti salah satu daripada empat mazhab ini. Nah. Ya, jadi berikut adalah komentar para ulama mazhab, ya, mazhab yang empat tentang mengikuti mazhab. Ya, sebenarnya banyak sekali, ya, kalau kita mau baca semua banyak sekali. Perkataan Imam Nujaim Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Ashbah wa An-Nadhair, beliau mengatakan bahwa, ya, wa ma khalafa al-a'immata wa ma khalafa al-a'immah al-arba'ah mukhalifun lil ijma'. Yang menyelisihi para imam mazhab yang empat adalah menyelisihi ijma', menyelisihi konsensus para ulama. Wa in kana fihi khilafun li ghairihim, meskipun di sana ada khilaf, ya, ada khilaf di luar mereka, ada khilaf di luar empat mazhab. Ya. Kalau kita melihat pendapat-pendapat, ternyata ada perbedaan, ya. Ada pendapat-pendapat di luar empat mazhab. Wa in kana fihi khilafun li ghairihim faqad sarraha fi at-tahrir anna al-ijma'a in aqada ala adamil 'amali bimadhhabin mukhalifin lil arba'ati lindibati madhahibihim wa intisyariha wa kathrati atba'ihim. Ya, kata beliau di sini bahwa meskipun di sana masih ada khilaf, ya, ada pendapat-pendapat yang lain di luar empat mazhab, namun penulis kitab At-Tahrir menjelaskan bahwa sudah menjadi ijma', ya,
annal ijma' in aqada ala adamil amal. Ya, sudah menjadi ijma tentang tidak bolehnya menyelisihi imam 4 mazhab. Ya, tidak boleh diselisih 4 mazhab ini. Bimadhabin mukhalifin lil arba'ah. Ya, tidak bisa mengamalkan mazhab yang lain yang menyelisih 4 mazhab ini lin dibati madzahibihim. Ya, karena mazhab mereka ini, mazhab yang 4 ini telah mapan. Itu sudah kaidah-kaidahnya itu sudah tersusun rapi. Ya. Wa kathrati atba'ihim, serta sudah tersebar banyak pengikutnya. Pengikutnya sudah banyak, sudah terkenal ratusan tahun lamanya, sudah dipakai. Ya. Ya, jadi kalau ada pendapat-pendapat di luar 4 mazhab, ya, maka pendapat itu tidak dipakai. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa saya mengikuti mazhabnya, misalnya mazhab sahabat saja, ya, mazhabnya Abu Hurairah, mazhabnya ini, mazhabnya itu. Ya, kita katakan, iya memang dulu ada mazhab-mazhab. Ya, saya sudah sebutkan juga berapa mazhab yang telah punah. Ya. Tapi apakah mazhab itu sudah mapan? Sudah ada buku-bukunya yang bisa kita baca, yang sudah tersaji rapi? Kan tidak ada. Ya. Ada yang mengatakan bahwa saya mau mengikuti mazhabnya Imam Bukhari saja. Baik, oke. Tolong sebutkan rukun wudu versi Imam Bukhari, rukun salat versi Imam Bukhari, agar kita bisa mengikuti mazhabnya Imam Bukhari. Kenyataannya tidak bisa juga. Tidak ada. Karena tidak ada yang meneruskan, tidak ada yang menuliskan. Ya, beda dengan 4 mazhab ini yang sudah rapi, sudah mapan, sudah kaedahnya jelas, usulnya jelas, buku-bukunya juga sudah jelas. Ya, pendapat-pendapat yang masih sifatnya umum pasti ada yang pasti ada yang menjelaskan, ya. Ada yang mentaksis, ada yang menjelaskan secara khusus, ya, ada yang penjelasan-penjelasan yang sifatnya mutlak, ya. Itu sudah ditakyid, sudah terikat, ya, dengan penjelasan yang lain dan seterusnya. Ya. Ada yang keliru sudah dibenarkan dan seterusnya. Nah, ini istimewa daripada 4 mazhab. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nafrawi Al-Maliki, ini salah seorang ulama Malikiyah. Kalau tadi Hanafiyah, ya. Ini dalam kitabnya Al-Fawakih Ad-Dawani. Beliau mengatakan waqadin aqadal ijma'ul muslimin, bahwa telah menjadi ijma', kesepakatan kaum muslimin al-yaum, hari ini di zaman beliau, ya. Sejak zaman beliau sudah terjadi ijma', kesepakatan. Ala wujubi mutaba'ati wahidin minal a'immatil arba'ah, akan wajibnya mengikuti salah satu dari imam 4 mazhab. Ya. Imam yang 4. Ya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi salah satu 4 mazhab ini. Ya. Kemudian Imam Badruddin Az-Zarkashi, ini adalah ulama Syafi'iyah. Kalau tadi Malikiyah, ya. Dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, beliau juga mengatakan wa qad waqa'a al-ittifaqu bainal muslimin, telah menjadi kesepakatan antara kaum muslimin ala annal haq, bahwasanya kebenaran itu munhasirun fi hadhil madahib, itu terbatas dalam mazhab-mazhab ini, ya, 4 mazhab itu. Wahina idzin, maka fala yajuzul amalu bighairiha, maka tidak boleh beramal dengan selainnya. Fala yajuzu an yaqa'al ijtihadu illa fiha, maka tidak boleh berijtihad kecuali, ya, mengikuti rumusan yang ada di dalamnya, dalam 4 mazhab ini. Ya. Jadi ketika berbeda 4 mazhab ini, misalnya berbeda 2 pendapat, jangan datang dengan pendapat yang ketiga. Berbeda 3 pendapat, jangan datang dengan pendapat keempat. Berbeda 4 pendapat, jangan datang dengan pendapat yang kelima, di luar daripada 4 mazhab ini. Kemudian kita datang dengan perkataan ulama Hanabilah, ya, Ibnu Muflih. Dalam kitabnya Al-Furu' beliau mengatakan wa fil ifsah, dalam kitab Al-Ifsah, ya,
Ini karya Ibnu Hubairah ya. Annal ijma' in aqada ala taklidi kullim minal madhahibil arba'ah. Bahwa terjadi konsensus, ijma' tentang adanya taklid kepada salah satu ya dari 4 mazhab. Wa annal haq, bahwasanya kebenaran itu la yakhruju anhum, tidak keluar dari 4 mazhab ini. Ya. Nah, maka ini adalah nukilan-nukilan ya masing-masing daripada ulama 4 mazhab ini, bahwasanya namanya taklid itu sudah perkara yang disepakati ya, taklid dengan salah satu 4 mazhab ini. Ini membuktikan bahwa kebenaran dari poin yang kedua ini ya, qabulu wujudi al-madzahibil fiqhiyah al-arba'ah, bahwa namanya keberadaan, eksistensi daripada 4 mazhab ini adalah disepakati ya kebolehannya. Disepakati kebolehannya. Ya, jadi seruan-seruan untuk meninggalkan 4 mazhab, ya seruan-seruan untuk berijtihad sendiri, menilai sendiri Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman sendiri, maka ini adalah seruan-seruan yang batil. Apalagi kalau misalnya meninggalkan 4 mazhab ini dengan pemahaman bahwasanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini lebih parah lagi, ya. Ini lebih parah lagi. Kadang ada yang bertanya seperti ini, mana yang lebih bagus belajar fikih, belajar dengan mazhab, dengan belajar dengan dalil? Belajar dengan mazhab, dengan belajar dengan dalil. Sebenarnya pertanyaan ini keliru. Ya, keliru. Berangkat daripada pemahaman yang mendikotomikan antara mazhab dengan dalil. Inilah kekeliruannya. Jadi dia mengira bahwasanya dalil itu adalah berdiri sendiri ya, di luar daripada 4 mazhab. Jadi ada 4 mazhab, mazhab Malik, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian ada yang kelima namanya dalil, berdiri sendiri. Ya. Nah, seakan-akan 4 mazhab ini tidak berdasarkan dalil. Nah, maka ini adalah pemahaman yang keliru. Tidak paham bagaimana mazhab itu berangkat. Ya. Seakan-akan mazhab ini datang, seakan-akan ratusan ulama dalam setiap mazhab ya berkumpul bersepakat ya dalam hal meninggalkan dalil. Subhanallah. Padahal mereka itu berkumpul berijtihad justru karena dalil, justru karena memahami dalil, bukan bersepakat meninggalkan dalil. Sehingga harus mendikotomikan antara mazhab dengan dalil. Tidak. Justru 4 mazhab ini adalah mazhab dalam memahami dalil. Ibaratnya istihad jama'i, beristihad secara berjamaah ya, dalam memahami dalil. Jadi dalil itu dipahami, tidak berdiri sendiri dan mengatakan bahwa seperti ini, tidak. Dalil itu butuh dipahami, butuh nalar. Nah sekarang apakah nalar kita memahami dalil itu jauh dikedepankan dibandingkan nalarnya para ulama? Apakah nalar satu orang seperti kita di zaman ini lebih dikedepankan daripada nalar daripada ratusan ulama yang berkumpul untuk memahami suatu kesimpulan dari dalil? Ya. Masalah rajih dengan marjuh, ya biasa juga kita dengarkan ini. Nah, nanti kita akan bahas di bawah ya masalah rajih dengan marjuh. Ya. Nah, yang jelasnya bahwasanya bermazhab dengan salah satu 4 mazhab ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Ya. Tapi apakah wajib? Nah, ini masalah lain lagi. Apakah wajib bermazhab? Ini adalah masalah lain. Tapi bagi orang yang taklid, orang yang belum bisa berijtihad, maka kewajibannya adalah taklid.
bukan berijtihad. Ya, bahkan dia berdosa ketika dia belum sampai pada derajat mujtahid, kemudian memaksakan dirinya untuk berijtihad, maka itu adalah ya sudah keluar daripada apa yang harus dia lakukan. Itu adalah melanggar kewajibannya. Ya, itu adalah melanggar kewajibannya. Tugasnya mukallid adalah taklid. Tugasnya mujtahid adalah berijtihad. Ya, ketika sudah sampai pada derajat mujtahid, tidak boleh lagi untuk taklid. Tidak boleh lagi untuk taklid. Makanya para ulama mazhab yang sudah memang sampai pada derajat mujtahidnya, mereka akan berijtihad. Banyak ulama-ulama dalam setiap mazhab yang sudah sampai pada derajat mujtahid, walaupun mungkin belum sampai pada derajat mujtahid mutlak. Ya. Ya, dalam mazhab Syafi'i misalnya ada Imam Nawawi. Imam Nawawi banyak menyelisih mazhab Syafi'i. Ya, dan itu berdasarkan ijtihadnya sendiri karena beliau sudah sampai pada derajat mujtahid. Ya, dalam mazhab yang lain misalnya mazhab Hambali misalnya, yang terkenal kita dengar ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sudah sampai pada derajat mujtahid ya di dalam mazhab, dan layak bagi beliau untuk berijtihad, sehingga kita dapati ada pendapat-pendapat beliau baik itu dalam masalah fikih atau masalah usuluddin yang menyelisihi mazhab. Ya. Beliau punya ikhtiarat dan murid-muridnya sampai mengumpulkan ada ikhtiarat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, maka begitu dalam setiap mazhab kita akan dapati. Ya. Jadi jangan berdalilkan dengan mereka. Ada yang mengatakan bahwa kita harus menyelisihi, kita harus berijtihad sendiri. Sebagaimana Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, beliau berijtihad sendiri dan punya pendapat-pendapat menyelisih mazhabnya, sebagaimana Ibnu Taimiyah dalam mazhab Hambali punya ikhtiarat, sebagaimana misalnya Ibnu Abdul Bar dalam Malikiyah, sebagaimana misalnya Badruddin Al-Aini dalam Hanafiyah dan seterusnya. Kita katakan silakan, tidak masalah. Anda mau berijtihad menyelisihi mazhab itu tidak masalah. Yang penting pastikan diri Anda bahwa Anda mempunyai kapasitas sebagaimana Imam Nawawi, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana Ibnu Abdul Bar, sebagaimana Badruddin Al-Aini dan seterusnya. Silakan. Ketika Anda sudah sampai pada derajat mujtahid sebagaimana mereka, maka wajib bagi Anda berijtihad sebagaimana mereka. Tidak ada yang menutup pintu ijtihad ya. Jadi jangan simpulkan bahwa kita mengajak bermazhab seperti ini, bermetode mazhab seperti ini, berarti kita menutup pintu berijtihad. Tidak, pintu ijtihad itu terbuka sampai hari kiamat. Tapi sekali lagi, ijtihad itu bagi yang memenuhi syarat. Ya, adapun seorang muqallid bergaya mujtahid, itu yang tidak boleh. Ya. Dan mirisnya itu yang banyak hari ini. Banyak muqallid yang jelas-jelas tidak paham satu mazhab saja, kemudian bergaya ya mengkomparasikan mazhab dan menyimpulkan pendapat yang kuat. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Kemudian membandingkan pendapat-pendapat ulama, sedangkan satu mazhab di antara ulama itu saja kita tidak kuasai. Gimana caranya? Ya. Namanya mazhab itu kan punya usul, punya qawaid, punya dalil. Itu semua kita harus kuasai. Bagaimana Anda bisa meyakini atau memutuskan bahwa dalam masalah ini yang kuat adalah mazhab Syafi'i, pendapat yang lain adalah lemah, yang kuat adalah mazhab Hambali, yang lain adalah lemah, sedangkan Anda sendiri tidak menguasai usul, qawaid, dalil dari setiap mazhab. Itu kan harus dikuasai semua. Ya. Bagaimana kita mengatakan kuat, ini lemah, kalau kita tidak menguasai bahwa oh ini pendapat yang kuat alasannya karena seperti ini. Ini pendapat yang lemah karena alasannya seperti ini. Ya. Jadi masalah menguatkan, melemahkan, ya, merojehkan atau mengatakan marjuh, suatu pendapat itu harus berangkat dari benar-benar menguasai apa yang kita bandingkan ini. Ya, dan ironisnya belum ada yang menguasai semuanya. Ya, jangankan semuanya, satu saja. Ya,
mungkin rukun wudhunya, rukun sholatnya saja kita belum paham salah satu dari 4 mazhab ini. Ya. Bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana apa saja pembatal-pembatalnya dalam mazhab ini. Kemudian kita mengkomparasikan begitu saja. Ya. Yang ada saat ini adalah seorang membuka buku ulama yang mungkin di dalamnya sudah ada komparasi mazhab ya, perbandingan mazhab, dia buka. Apa yang dikatakan oleh penulis itu juga yang dia katakan inilah rajih. Kita katakan tidak. Tidak seperti itu merajihkan. Yang Anda lakukan itu adalah taklid. Lari dari 4 mazhab dan taklid kepada penulis buku. Ya. Untung kalau penulis bukunya itu merajihkan salah satu daripada pendapat 4 mazhab. Ya. Yang miris kalau misalnya penulis buku itu datang dengan pendapat yang baru. Ya. Ulama berbeda dengan 2 pendapat dan dia datang dengan pendapat yang ketiga. Ya. Dan kemudian Anda datang membenarkan. Ya. Ya ini lebih lucu lagi karena Anda belum paham, tadinya belum paham, setelah membaca kemudian Anda sok untuk mengatakan inilah yang pendapat yang benar. Ya, pendapat pendapat penulis buku inilah yang benar. Ya, jadi sekarang Anda menjadi seorang hakim ya dalam hitungan menit atau bahkan mungkin dalam hitungan detik. Menilai kebenaran itu yang tadinya tidak tahu sama sekali, kemudian baca pada saat itu, tiba-tiba membenarkan, menghukumi. Nah ini kerancuan ya, kerancuan. Jadi yang seperti ini sebetulnya kalau mengatakan sebagai merojihkan itu bukan merojihkan, itu juga adalah taklid. Itu juga adalah taklid. Ya, Anda taklid kepada penulis buku itu, Anda taklid pada penulis, apa yang dikuatkan oleh penulis dalam situs tertentu, ya, kan ada begitu juga. Mencari permasalahan langsung buka Google, disajikan 4 pendapat, kemudian ditutup oleh penulis bahwa inilah pendapat yang benar. Kemudian mengatakan inilah yang rajih. Inilah yang rajih. Iya, rajih menurut si penulis. Penulis yang lain kalau ada yang menulis misalnya akan datang dengan pendapat yang lain. Nah, maka Anda yang mungkin condong pada pendapat itu bukanlah tarjih ya, itu bukan pekerjaan tarjih hasil daripada pemikiran Anda. Anda yang datang pada saat itu hanyalah muqallid. Anda yang barusan membaca itu dan memilih pendapat itu adalah taklid juga, bukan mentarjih. Nah, ini inilah ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita ya berkaitan dengan poin yang kedua. Saya lengkapi dengan poin yang ketiga ya karena ada kaitannya dengan penjelasan saya tadi bahwa al-mutamadhib idza balagha rutbatal ijtihad. Seorang yang bermazhab itu ketika sudah sampai pada derajat mujtahid ya. Ya. Sudah sampai pada derajat mujtahid, sudah ya memenuhi syarat untuk berijtihad wa khalafa madhhab imamihi dan menyelisihi mazhab imamnya li rajhani ghairihi faqad ahsan. Kemudian dia menyelisihi mazhab imamnya ya karena memandang rajih pendapat yang lain, maka itu adalah ahsan, itu adalah baik. Karena memang itu sudah sampai tugasnya. Tugasnya seperti itu. Ketika sudah sampai derajat mujtahid. Jadi dipahami bahwa kalau belum sampai pada derajat mujtahid, maka belum bisa untuk berijtihad. Bagaimana caranya? Ya tidak bisa. Maka tugasnya adalah tetap taklid, terus belajar. Ya. Kalau benar-benar dia sudah sampai pada derajat mujtahid, maka wajib baginya berijtihad, ya. Dan kalau hasil ijtihadnya menyelisihi imamnya, maka ya namanya kebenaran. Ya, kebenaran kan di sini sifatnya nisbi ya. Tergantung daripada keilmuan seseorang itu. Kalau dia sudah sampai pada derajat mujtahid, dia bisa mencari kebenaran itu. Ya. Tapi lagi-lagi kebenaran itu tidak keluar dari empat mazhab ini. Jadi ketika dia bermazhab Syafi'i misalnya sudah sampai pada derajat mujtahid, bisa saja dia menyelisih Imam Syafi'i. Bisa saja dia lebih condong pada pendapat Imam Malik.
Imam Ahmad, Abu Hanifah, ya. Misalnya Imam Nawawi ketika dia berijtihad menyelisih mazhab Syafi'i, kebanyakan pendapatnya itu ikut pada pendapat sama dengan pendapat mazhab Hambali. Itu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Dua poin insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ya. Dan sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Nah, silakan kalau ada yang bertanya, fadhal. Tafadhal. Ada pertanyaan? Baik, ada yang mengatakan bahwa dia bukan muqallid tapi muttabi karena mengikuti pendapat sesuai dalil. Maka bagaimana dengan yang seperti ini? Baik. Sebetulnya yang bertanya ini tahu jawabannya ya. Nah, di tempat yang lain saya sudah jelaskan ini dan yang bertanya sudah paham sebetulnya. Tapi pertanyaan bagus. Ini ada mungkin melihat peserta yang lain berbeda, ya bisa saja manfaatnya dari jawaban yang kami sampaikan. Peserta yang ini bisa mengambil manfaat. Baik. Pembagian mujtahid dengan muqallid ya, yang pernah saya sebutkan, itu adalah pembagian yang disebutkan oleh seluruh penulis dalam usul fikih. Jadi semua kitab-kitab usul fikih dari setiap mazhab kita buka bagian akhirnya ya, berkaitan dengan masalah ijtihad dan taklid ya. Kita lihat ternyata ulama hanya membagi dua ini, mujtahid dengan muqallid. Ya, mujtahid dengan muqallid. Adapun muttabi. Muttabi ini yang menyinggung masalah muttabi ini adalah siapa? Adalah Asy-Syatibi, Al-Imam Asy-Syatibi. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyebutkan muttabi ini. Ya. Tapi sayangnya sebagian orang yang menjadikan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi ketika menyebutkan muttabi ini dalam pembagian itu tidak mengikuti kesimpulan yang disimpulkan oleh Al-Imam Syatibi. Apa kesimpulan Imam Syatibi? Imam Syatibi dalam lanjutan perkataannya itu setelah menyebutkan ada mujtahid, ada muqallid dan ada muttabi, beliau simpulkan di akhir bahwasanya muttabi ini itu tidak ada. Muttabi ini tidak ada. Karena pada dasarnya muttabi ini ketika dia bisa berijtihad, maka dia masuk dalam kategori mujtahid. Tapi kalau belum bisa berijtihad, maka tetap masuk dalam kategori muqallid. Ya. Jadi dia datang dengan istilah saja, wujudnya tidak ada. Bahkan Imam Syatibi sendiri, Imam Syatibi itu menempatkan dirinya sebagai seorang muqallid. Ya. Itu memposisikan dirinya sebagai seorang muqallid. Saya pernah menyimpan salah satu nukilan dari beliau. Beliau mengatakan bahwa dirinya saya ya, adalah seorang muqallid. Nah, cuma ibaratnya saya lupa. Tunggu saya carikan dulu. Sudah agak jauh kayaknya.
Iya, sudah saya tidak dapati lagi di mana saya ya, mungkin kapan-kapan saya akan sebutkan kalau saya dapati lagi ya. Saya pernah share di Facebook tapi entah kemana. Nah, yang jelasnya seperti itu, bahwa Imam Syatibi saja yang datang dengan pembagian ini itu menempatkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai muqallid. Ya. Nah, ada yang lain? Jadi kesimpulannya bahwa muttabi ini nisbi, tidak ada. Dia nama istilah ada, tapi hakikatnya hanya kembali pada mujtahid dan muqallid. Afwan Ustaz, saya Ustaz. Ya, silakan. Ya, syukur atas kesempatannya Ustaz. Ingin saya tanyakan sekaitan dengan apabila seorang yang telah mencapai tingkat derajat mujtahid seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, Ya. kemudian berpendapat yang berbeda dengan pendapat mazhabnya. Ya. Lantas bagaimana hukumnya mengikuti pendapat dari Imam An-Nawawi tersebut, Ustaz? Ya. Baik. Syukran. Apa hukum mengikuti, misalnya ya, seorang itu sudah bermazhab, ya, saya bermazhab Syafi'i. Kemudian dari segi amalan saya mengikuti Hambali, saya mengikuti Maliki, saya mengikuti Hanafi. Tidak masalah, tidak masalah. Ya. Yang penting kita tetap jujur dalam menisbatkan pendapat. Bahwasanya pendapat Imam Nawawi itu bukan pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Nah, makanya dalam menjelaskan tentang mazhab Syafi'i kita tetap menisbatkan kepada mazhab pendapat ulamanya yang secara resmi, yang muktamad, ya. Adapun dari segi amalan, bisa seorang itu taklid pada pendapat Imam Nawawi. Ya, kalau misalnya dia pernah mempelajari pendapat Imam Nawawi itu, maka silakan dia taklid padanya. Ya, jadi tidak masalah. Pengamalan ini bebas. Kita mau taklid kepada mazhab mana saja, ya, dengan syarat. Pertama, tidak mencari yang mudah-mudah, ya. Mau menghindari syariat. Kemudian yang kedua adalah mengikuti pendapat itu secara totalitas, ya. Jangan mengambil sebagian saja. Ya. Jadi kita ikuti secara totalitas. Apa saja syaratnya pendapat itu, apa saja yang wajib dalam pendapat itu, silakan ikuti. Nah, tapi saran saya, misalnya Imam Nawawi ada pendapat tertentu berbeda dengan mazhab Syafi'i. Dan pendapatnya itu sebagaimana mazhab Hambali, maka lebih baik kita mengikuti mazhab Hambali, taklid kepada mazhab Hambali daripada atas nama Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu adalah individu. Dan mazhab tetap dikedepankan dibandingkan individu. Maka sekalian ikuti mazhab Hambali dan ikuti syarat-syarat yang telah ditentukan dalam mazhab Hambali. Jadi seperti itu. Jadi masalah kita harus bedakan memang ya. Kita harus bedakan memang tentang mazhab ini ya dengan masalah pengamalannya. Pengamalan kan yang wajib bagi kita apa? Taklid kan? Sedangkan taklid itu apa? Apakah mengikat pada suatu pihak tertentu? Tidak. Yang wajib bagi kita sebagai muqallid adalah taklid. Adapun bermazhab, ya, inilah yang akan kita bahas insya Allah pekan depan. Apa hukum bermazhab itu? Ya, kalau yang kita bahas tadi adalah kesepakatan bahwa mazhab itu diterima. Nah, bagaimana hukumnya mengikuti salah satu dari mazhab ini? Maka insya Allah kita akan bahas pada pada pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, ada yang lain?
Iya, saya kembali ke pertanyaan tadi ya. Yang pertanyaan di sini tentang muttabi ini kan di sini sebutkan muttabi itu adalah mengikuti pendapat sesuai dalil. Mengikuti pendapat sesuai dalil. Sekarang pertanyaannya, mazhab mana yang tidak ada dalilnya? Mazhab mana yang tidak ada dalilnya? Semua ada dalilnya. Mazhab itu semua ada dalilnya. Hanya saja kita yang tidak tahu masalahnya. Kita yang tidak tahu dalilnya itu. Ya. Kalau tidak tahu ya salah kita. Kita yang harus belajar. Bukan salahnya mazhab. Mazhab itu ada dalilnya. Semua pendapat ada dalilnya di dalam mazhab. Ya. Mazhab manapun dari 4 mazhab ini semua ada dalilnya. Nah, cuma pandangan dalil itu jangan sempit. Ya, kita memandang dalil itu jangan sempit. Jangan pada nas saja Al-Quran dan Sunnah. Tidak, itu adalah nas. Dalil itu lebih besar daripada itu. Lebih banyak. Ada dalil yang disepakati, ada dalil yang diperselisihkan. Nah, intinya bahwa setiap mazhab, setiap pendapat dalam mazhab itu ada dalilnya. Nah, maka inilah kerancuan pemahaman muttabi ini. Mengikuti pendapat sesuai dalil. Nah, semuanya punya dalil. Ya, jadi ketika dia berstatus muqallid mengikuti mazhab yang mana saja, maka insya Allah dia tetap ditamakan sebagai muttabi. Ya. Makanya Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa muttabi ini kalau bisa beristihad maka dia adalah mujtahid. Kalau dia belum bisa maka tetap jadi muqallid. Nah, itu hakikatnya ya. Baik. Ada yang lain? Sudah cukup ya? Ya. Kalau tidak ada lagi saya cukupkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa nafa'allahu bikum wa wafaqakumullah wa astadinukum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.